والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufik buat kita semua. Pengajian kita di duha hari ini adalah pengajian yang membahas tema yang begitu lumrah, tema yang sudah sering disebutkan, dan pentingnya diangkat tema ini berarti sebagai pengingat. Kata Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, termasuk pentingnya tema mengingatkan ini karena banyak di antara kaum muslimin yang menjadi tersalah gara-gara sudah lupa. Bukan tidak pernah tahu, jadi pernah tahu sebelumnya tetapi lupa, sehingga akhirnya tersalah. Terus dan terkadang mengingatkan perkara yang itu sudah lama dilupakan, itu kepentingannya lebih besar. Kenapa? Karena biasanya perkara yang sudah lama kemudian dilupakan itu justru termasuk pokok-pokoknya agama. Sudah menjadi pokok, sudah sejak awal pernah disampaikan, tapi karena sudah lama sehingga dilupakan. Sehingga mengingatkan yang lupa atau yang dilupakan itu termasuk perkara yang penting. Dan termasuk, kami pandang termasuk perkara yang banyak dilupakan adalah perihal Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mengenai apa itu rahmatan lil alamin. Pembahasan tentang rahmatan lil alamin sesungguhnya pembahasan dari sisi
bahasa dan istilah agar kita bisa memahami dari awalnya dan dasar-dasar supaya tidak tersalah saja. Apa yang dimaksud dengan rahmah? Rahmah itu kalau ditinjau dari sisi bahasa adalah ar-riqqatu wa ta'attufu. Ar-rahmatu fil lughati adalah ar-riqqah. Maknanya adalah kelembutan. Wa ta'attufu. Yang kelembutan ini terdapat padanya ta'atuf. Ta'atuf itu berarti empati. Empati itu berarti ada kepedulian. Kenapa kok ada empati, ada kepedulian? Karena orang ini melihat realita menjadi iba. Karena kita merasa melihat sesuatu ada keibaan, maka keibaan kita itu mengundang kita berempati. Apa yang kita jadikan sebagai sikap ketika kita itu iba dan berempati adalah sebuah kelembutan. Maka itu rahmah. Kalau secara bahasa rahmah itu adalah kelembutan, berarti tidak ada sikap keras di situ. Lawan daripada lembut adalah keras. Lawan daripada lembut adalah kasar. Maka apabila dipahami dari rahmah yang artinya adalah kelembutan, yang di situ munculnya kelembutan dibarengi dengan empati. Orang yang dia itu terundang keibaannya tentu tidak akan bersikap kasar, tentu tidak akan bersikap keras. Maka itu adalah rahmah. Jadi Islam agama yang rahmah berarti agama yang penuh dengan kelembutan. Agama yang memberikan kelembutannya karena iba. Kondisinya manusia ini jika tidak ada Islam itu mengundang iba. Sehingga Islam datang dengan rahmatnya. Itu yang pertama. Yang kedua kita tinjau apa itu al-alamin. Al-alamin, alamin adalah bentuk jamak dari alam. Kalau alam itu secara umum, maka meliputi apapun yang ada berupa kaun dan al-makhluqat. Berarti al-kainat wal makhluqat. Alam itu berarti kalau secara umumnya ditinjau dari sisi bahasanya itu adalah seluruh apa yang terjadi dan ada dan seluruh apa yang diciptakan. Itu adalah alam. Dulu itu kita belajar namanya pelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam. Tapi ternyata juga tidak sedetail yang kita harapkan. Di sana juga dibahas makhluk hidup, ada dibahas benda-benda mati. Tapi juga tidak sedetail apa yang diharapkan. Bukan berarti itu salah, tidak, tapi harus disempurnakan. Alam itu meliputi seluruh kainat dan meliputi seluruh apa yang diciptakan. Kalau dibilang apa yang diciptakan, berarti ada zat yang menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berarti apapun yang Allah ciptakan itu alam. Dulu itu ketika belajar IPA, saya lupa pernahkah dibahas atau pernahkah disampaikan oleh guru kita definisi dari alam itu apa. Tapi justru kita mendapatkan definisi alam itu tidak dari pelajaran IPA. Dari pelajaran akidah tauhid kita mendapatkan definisi alam. Alam itu kata Syekhul Islam
Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kullu ma siwallah fahuwa alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Setiap apapun selain Allah itu alam. Dan kata penulis kitab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi menyebutkan, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Ini menyebut alam secara umum. Berarti meliputi apapun yang ada, apapun yang terjadi, apapun yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Lah, alam itu juga ada maknanya yang lebih khusus. Maknanya yang lebih khusus adalah manusia. Yang dimaksudkan dengan manusia adalah manusia yang tersebut dengan istilah alam yang ada di masa itu. Maka itu alam. Sehingga kita sebut di dalam ayat Al-Quran ada beberapa kali Allah SWT menyebutkan alam. Seperti misalnya Allah SWT memberikan keutamaan, fadilah bagi umat Bani Israel. Umat Bani Israel. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan kami utamakan dan kami berikan fadilah, kami berikan kemuliaan mereka itu Bani Israel 'alal 'alamin, atas alam. Maka yang dimaksudkan dalam ayat yang seperti ini kata para ulama ahli tafsir adalah 'alal 'alamin, atas manusia yang ada di masa itu. Jadi di masa Bani Israel, manusia yang paling dimuliakan Allah adalah Bani Israel. Makanya para ulama memberikan penjelasan, jangan tersalah kita itu dengan kondisi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk sebaik-baiknya umat. Dengan Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada Bani Israel yang diberi keutamaan lebih baik bagi seluruh atas seluruh alam. Ternyata bagaimana penjelasannya? Kalau Bani Israel ini diberi keutamaan dilebihkan oleh Allah itu hanya pada alam, yaitu manusia di masanya. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka oleh Allah diberi kelebihan, keutamaan, dipandang lebih baik itu tidak sekedar untuk kaum dan zaman atau masanya, tapi lebih baiknya umat seluruh manusia. Jadi sejak zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, umat para nabi yang paling baik adalah umat Islam. Yang paling afdal adalah umat Islam. Termasuk umatnya Nabi Muhammad ini lebih afdal daripada umat Bani Israel yang Allah Azza wa Jalla telah menunjukkan bahwa Bani Israel juga diberi keutamaan. Karena bedanya apa tadi? Keutamaan Bani Israel hanya pada kaum yang ada di masa itu. Sedangkan umat Islam dibandingkan dengan seluruh manusia yang pernah ada. Kalau kita membaca firman Allah Azza wa Jalla yang ini dijadikan dalil pembahasan mengenai Islam itu rahmatan lil alamin. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah SWT secara khusus berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku ini mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Sehingga dari apa yang telah disebutkan mengenai definisi daripada rahmat dan mengenai definisi daripada alamin, maka bisa dipahami bahwa Islam yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelembutan, adalah empati untuk seluruh alam. Berarti seluruh alamnya manusia. Secara khusus manusia berarti siapapun. Dan untuk seluruh alam, yaitu al-kainat wal makhluqat secara umum. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Islam adalah rahmat, kasih sayang dan belas kasih untuk seluruh manusia. Kita tahu manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Apakah orang-orang beriman saja yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan belas kasih, sedangkan orang-orang yang tidak beriman alias orang-orang kafir tidak mendapatkan belas kasih dengan Islam ini? Maka jawabannya ternyata tidak. Ditinjau dari beberapa ulama ahli tafsir yang menyebutkan tentang rahmatan lil alamin bagi Islam yang diperuntukkan untuk seluruh alam ini, berarti meliputi manusia itu yang beriman dan yang tidak beriman. Kalau yang beriman itu berarti kita akan lebih mudah. Bagaimana kita memahami bahwa Islam itu betul-betul rahmat bagi orang yang beriman. Nanti akan banyak dalil-dalil yang lebih fokus kepada masalah tersebut. Bahwa bagi orang-orang yang beriman, Islam itu betul-betul rahmat. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Apakah benar bahwa orang-orang yang tidak beriman pun juga mendapatkan belas kasih dengan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka ada beberapa pelajaran bagaimana kita diajak oleh para ulama memahami termasuk orang kafir pun mendapatkan rahmat. Padahal tidak beriman. Tapi mereka mendapatkan bagian rahmat dari Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang-orang yang tidak beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang juga mendapatkan tawaran untuk mereka bisa memilih apakah mereka melanjutkan tidak beriman sehingga diperingatkan akan ancaman, atau mereka segera beriman sehingga diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Maka Islam menawarkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa dibayangkan ya, kalau tidak ada tawaran seperti itu. Padahal Allah Maha tahu ada hamba-hambanya yang tidak beriman. Tapi kok tidak ditawari? Maka tentu itu tidak merupakan rahmat. Dan Islam adalah agama yang rahmat, sehingga tawaran kebaikan ajaran Islam pun juga meliputi untuk orang-orang yang tidak beriman. Sampeyan ki kudune lho ndang tobat. Ndang ibadah ning Allah. Krana Allah kuwi sing nyiptakne awake dhewe. Allah sing ngedum rejeki. Wis penak diciptakne, rejeki dicukupi, urip yo penak kaya ngene. Mek ngibadah ning sampean kok urung nglakoni. Ini justru tawaran kebaikan. Inilah bentuk rahmat. Yaitu kelembutan yang Islam tawarkan ini nyata. Kemudian empati yang Islam tawarkan juga nyata. Keibaan yang didatangkan oleh Islam juga nyata. Nek ngesake niku nek ajeng enten tiyang sing bakal cilaka nggih dielikne. Nek nyang rono sing hati-hati. Lah nyapa? Kono kuwi terkenal wisata Jeglong Sewu. Oh, wisatane Jeglong Sewu. Lah kok ngoten?
Dalah ini renek sing utuh jeglong kabeh lah iku tiba. Sing hati ditambah iki oke udan. Ini kalau orang empati, dia itu mengundang iba. Kenapa? Karena saudaranya mau pergi, jalannya seperti itu. Maka kalau orang punya empati begitu. Berarti menunjukkan dia adalah cinta, dia belas kasih. Sehingga diingatkan sebelum dia itu pergi. Nek tiyang niku mboten enten welas asih. Ngerti ya barang ya ben. Nah, nek tiba ngono ya krasa dhewe. Ngoten. Nggih napa mboten? Islam tidak begitu. Sampai pun orang kafir mendapatkan rahmat. Diingatkan oleh Islam. Ditawari kalian beriman, berhenti dari kekufuran. Sehingga dijanjikan surga buat kalian. Atau kalian terus dalam kekufuran. Dan kalian diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang pertama. Tapi nyatanya apakah semua orang kafir itu beriman? Lah kalau mereka tidak beriman berarti pilihannya mereka sendiri apa ya Allah SWT yang maksa? Pilihannya mereka sendiri. Sehingga mereka mempertanggungjawabkan. Yang kedua, Islam memberikan tawaran kepada orang-orang kafir berupa Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan datangnya Islam, Allah Azza wa Jalla tidak menyegerakan kaum yang tidak beriman ini. Azabnya, siksaannya, sebagaimana disegerakannya kaum-kaum yang sebelum Islam. Umatnya nabi-nabi yang tidak mau beriman, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul utusan Allah, disegerakan azabnya, dibinasakan. Lah pripun mboten kena dibina niku? Dibina mboten nggih akhire nggih dibinasakan. Kan itu umat-umat nabi yang terdahulu. Panjenengan waos Al-Qur'an yang dijadikan pelajaran yang hendaknya kita ambil ibrah. Bagi umat Islam yang ditawarkan rahmat ini adalah jadikan pelajaran, ambillah ibrah. Umat-umat yang sebelum Islam, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Ditimpakan musibah, ditimpakan bencana. Dan untuk umat-umat yang datang belakangan, yaitu umat semenjak Islam diturunkan oleh Allah, Allah tidak segerakan siksaannya. Berarti juga bentuk rahmat. Orang kafir pun mendapatkan rahmat. Dan yang ngono apa enak ya? Gak ndang disiksa. Gak ndang disiksa. Berarti siksa ningku. Apa enak? Penak nggih ngoten iki. Kenapa mereka diberi tempo? Mereka diberi tempo ditunggu oleh Allah. Apakah mereka akan mau bertobat segera beriman? Atau kalau mereka tidak, berarti Allah SWT ingin menambahkan beratnya siksaan nanti kepada mereka. Dengan tempo ajal yang Allah SWT tetapkan buat mereka. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga, dengan Islam tetap memberikan kehormatan berupa hak kemanusiaan kepada yang tidak beriman, kepada orang-orang kafir. Islam tidak membenarkan kaum muslimin yang mereka memeluk agama yang rahmatan lil alamin berbuat anarkis kepada orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka ada mukmin, ada kafir yang sifatnya zimmi. Ada kafir yang sifatnya musta'man. Ada mu'ahad. Maka mereka adalah orang-orang kafir yang berdampingan dengan kaum muslimin, yang memiliki hak boleh hidup berdampingan dengan kaum muslimin dengan hak-hak yang mereka harus terima, yang mereka terima dari Islam.
yang mana tidak boleh mereka diganggu oleh kaum muslimin. Ini bentuk rahmat yang Allah berikan dengan Islam bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, nek ngono gak musuhan apa ya? Berarti wong Islam karo wong kafir ki berarti gak musuhan. Nah, oleh berdampingan. Memang bermusuhan. Tapi bermusuhan itu ada bentuknya. Bermusuhan akidah, bermusuhan agama benar. Tetapi ketika ada hidup berdampingan dari sisi kemanusiaan, Islam menjunjung tinggi hak kemanusiaan yang juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalau orang yang tidak beriman itu kok mereka meminta izin, meminta diperkenankan untuk hidup berdampingan, bertanggaan dengan kalian, fa'ajirhu, maka jadikan mereka tetangga kalian. Maknanya apa? Berikan suaka supaya mereka tetap bisa tinggal bersama kalian. Apa harapannya? Hatta yasma'a kalam Allah. Harapannya sehingga dia nanti bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Berarti ada harapan. Islam tetap memberikan kepada mereka tawaran-tawaran kebaikan. Ben ngrungokne nek enek pengajian, ben krungu. Siarane pengajian ki ben dirungokke, mboten kok istilah niku rungokno kupingmu. Mboten ngoten. Rungokno nggih atimu, mbok menawa kowe entuk hidayah. Nek rungokno kupingmu, nek nyebut kuping niku berarti enten sirike niku. Nggih sedaya tiyang pun semua nek ngrungokne niku nggih damel kuping. Wis Pak rasa mbok omongi, aku nek ngrungokne yang penting gawe kuping. Lah sampeyan nyapa kok muni ngono apa kira-kira sampeyan nek ngrungokne gawe sikil to Pak? Kan ngoten. Ya. Jadi ada tawaran juga dari Islam. Supaya mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan. Yang diharapkan mereka nanti tertarik menuju Islam. Karena indahnya Islam, rahmat Islam adalah bagi seluruh manusia. Itu bagaimana Islam memberikan rahmat kepada orang yang tidak beriman. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu bagaimana dengan rahmat bagi orang yang beriman? Maka sungguh banyak bentuk-bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman. Kok bisa demikian bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin? Lah cara lara-larai kuwi piye? Bahasa Indonesianya lara-larai apa Mas? Sampai lali bahasa Indonesianya. Asal mulanya itu gimana? Asal dari pokok pembahasannya itu bagaimana? Dari mana? Kok Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, Islam itu agama yang Allah Azza wa Jalla zat yang mensyariatkan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang siapa dirinya subhanahu wa ta'ala. Dari sifat-sifatnya, dari asma-asma'nya, yang sifatnya Allah adalah sifat-sifat zatnya dan juga sifat-sifat perbuatannya, yang tidak luput, tidak lepas dari rahmat itu sendiri. Bahwa dia secara zat adalah zat yang memiliki sifat rahmat. Secara sifat perbuatan juga demikian, betul-betul zat yang memiliki sifat rahmat. Yang mana dia Azza wa Jalla mensifatkan dirinya dengan asma'ul husna yang dia Azza wa Jalla kukuhkan. Innahu min Sulaiman wa innahu
Bismillahirrahmanirrahim. Yang Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk menulis surat kepada Bilqis. Tawaran Islam, tawaran tauhid. Ditulis padanya itu sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman. Dan sesungguhnya tulisan surat ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmanya Allah. Siapa Allah itu? Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Namanya Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Azza wa Jalla Zat yang maha luas rahmatnya. Memiliki sifat Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Allah memiliki sifat pemilik rahmat yang maha luas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam itu Allah Azza wa Jalla yang mensyariatkan. Islam itu adalah agama yang datangnya dari Allah. Dari Zat yang bersifat rahmah. Berarti bersifat lembut. Sangat belas kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kalau diterjemahkan biasanya apa? Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Berarti Allah Zat yang maha mengasihi hambanya. Yang maha menyayangi hambanya. Itulah Allah SWT. Sehingga kalau Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, maka sungguh ini sesuai dengan keagungan Asmaul Husna dan sesuai dengan keagungan sifatul ula bagi Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla tidaklah mengajarkan syariat Islam melainkan melalui para nabi dan rasul, manusia utusan. Rasul itu oleh Allah Azza wa Jalla dengan hikmah ilahiyah yang maha tinggi dipilih dari yang sejenis. Yang diutus kepada manusia juga Rasul utusan dari kalangan manusia. Ini juga satu di antara sekian jumlah rahmatnya Allah bagi manusia. Kok ngoten nggih? Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia, kok itu juga bentuk daripada rahmatnya Allah bagi manusia. Ini ku pripun lara-lara ini. Makhluknya Allah itu ada dari kalangan malaikat yang sangat setia. Malaikat adalah makhluk yang sangat setia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak akan durhaka kepada Allah atas apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, dan senantiasa mereka menunaikan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Namun kenapa Allah tidak mengutus utusan itu yang diutus kepada kita manusia itu dari jenis malaikat yang memang patuh setia kepada Allah, tapi kok yang dipilih adalah dari jenis manusia? Ini lantaran rahmatnya Allah, belas kasihnya Allah, sayangnya Allah kepada manusia. Karena Allah menciptakan malaikat dengan manusia itu berbeda madahnya, berbeda bahan asalnya. Allah ciptakan malaikat dari nur, Allah ciptakan manusia dari tanah. Beda zatnya. Termasuk juga beda sifatnya. Namanya manusia tidak kasat melihat malaikat, tetapi malaikat bisa melihat manusia. Padahal untuk menunaikan syariat Allah itu selain butuh keterangan yang bisa dipahami,
juga butuh bagaimana teladan kita mengamalkannya. Lah saumpami sing diutus niku malaikat. Dan arepe nyuntuh nek arepe pengen terus piye carane dadak malaikat kon jilma kon menungso dhisik. Gak repot awake dhewe niku. Arep wudu malaikat kon jilma menungso sik. Piye carane wudu? Arep salat nggih ngoten. Arep kaji, arep umroh nggih ngoten. Maka hikmahnya Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul utusan itu dari kalangan yang sejenis yaitu manusia. Maka bentuk dari sekian jumlah rahmat belas kasihnya Allah kepada manusia adalah Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia. Dan siapa manusia yang Allah utus kepada kita umat yang disebut dengan umat Islam ini? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu siapa? Kalau seandainya beliau manusia itu manusia yang dipilih oleh Allah menjadi utusan ini sifatnya macam apa? Ternyata memang Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan ini, yang diutus menjadi Rasul pilihan ini, karena memiliki sifat lemah lembut dan memiliki sifat penuh belas kasih. Sehingga sangat sesuai. Islam dari Allah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang diutus menyebarkan dan mengajarkan ke manusia juga seorang manusia yang punya sifat belas kasih dan penyayang. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul utusan yang Allah utus kepada kalian dari jenis kalian manusia, lumrahe menungso, nggih melampah teng lumahing bumi, nggih teng pasar, nggih bakulan, nggih sok nek pas perang niku nggih terluka. Lumrahe menungso niku nggih dahar, nggih ngunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mau mengambil teladan beliau, sikapnya apa, kalau berdiri bagaimana, kalau berjalan itu seperti apa, sifat tidurnya macam apa, beliau kalau makan itu bagaimana, mudah bisa diteladani. Bisa diteladani. Allah SWT menyebutkan bagaimana sifat belas kasihnya Nabi itu. Azizun 'alaihi ma'anittum. Sungguh terasa berat, menjadi keibaan yang sangat luar biasa bagi beliau. Apapun kesulitan, apapun kepenatan, apapun penderitaan yang kalian rasakan. Bisa jadi sebelum umat ini mendapatkannya, Nabi ketika dikabarkan oleh Allah sudah merasakan beratnya. Sudah datang keibaannya. Umpamine niku kok ibu biyung niku nggih. Datang putrine, datang putrane niku. Cara-cara nduk, cara-cara le. Soro ki ben ibu ae. Kowe aja sampe soro. Makane ibu pesen-pesen. Cara lara le ben ibu ae sing tau lara, kowe aja lara. Dan baginda Nabi itu Allah SWT menyebutkan azizun 'alaikum. Terasa berat bagi beliau itu. Apapun yang kalian mendapat itu adalah keberatan. Kesengsaraan. Beratnya hidup ditimpa fitnah dan sebagainya. Adanya ujian-ujian. Ini sungguh sangat berat dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam.
harisun alaikum. Dan beliau adalah seorang manusia yang tidak akan pernah dipegang dan diambil sendiri apapun itu berupa kebaikan, melainkan kepinginnya jangan sampai ada kebaikan yang terlewat. Kalian semuanya harus tahu dan kalian semuanya harus mendapatkan. Ini simpati dan empati luar biasa. Sifatnya baginda Nabi SAW. Nek ruh sing apik ora mek dipek dhewe. Apik iki. Ketoke prospek sip iki. Nah. Wis pek dhewe gak usah di-share. Umpamane lho iki. Nah. Nek ketoke gak patek mantep iki. Di-share mbok menawa nek sing manfaat. Ngene ngoten. Padahal dhewe mboten mantep niku. Nah, berbagi. Nabi tidak begitu. Kalau ada sesuatu yang kiranya nanti memberatkan sebelum itu datang, Nabi sudah sangat iba, kasihan. Maka diingatkan umatnya, jangan sampai melalui yang ini, jangan sampai menyentuh yang ini, jangan sampai melakukan yang ini. Jangan sampai bertutur kata yang ini mencelakakan. Berat bagi beliau kalau seandainya ada umatnya nanti yang terjatuh pada hal yang itu menyengsarakan. Terus kalau ada kebaikan-kebaikan, Masya Allah, tidak akan ada yang terlewat. Semuanya diberitahukan. Harapannya jangan sampai ada umatku yang tidak mendapatkan kebaikan ini. Seluruh umatku harus kebagian kebaikan ini. Itu baginda Nabi SAW. Allah SWT menegaskan, bil mu'minina ra'ufun rahim. Kepada orang-orang yang beriman secara khusus lagi, beliau adalah seorang yang lembut sikapnya. Rahim, yang sangat penyayang. Yang sangat penyayang. Dan Allah Azza wa Jalla memilih baginda Nabi sebagai pengajar Islam. Maka sudah sesuai. Allah adalah zat yang juga demikian. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan baginda Nabi sifat juga sama. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Islam itu apa? Islam itu adalah dari aslama yuslimu. Salamatun adalah dari kata aslama yuslimu, dari salima yaslamu. Berarti Islam adalah agama keselamatan. Islam adalah agama kesejahteraan. Keselamatan dan kesejahteraan ada di dalam Islam. Berarti kalau Islam ini yang disebarkan, benar-benar Islam menyebarkan keselamatan dan kesejahteraan. Cukup dari tiga ini, maka kita tahu bahwa Islam betul-betul agama rahmatan lil alamin. Islam dari Allah, zat yang maha rahman, yang maha rahim. Islam dibawa oleh seorang Nabi yang sifatnya ra'ufun rahim. Islam sendiri adalah agama selamat, agama kesejahteraan. Sehingga ketika itu yang ditawarkan, sehingga itu yang diajarkan betul-betul bentuk cinta dan kasih sayang. Sehingga sudah cukup bahwa betul-betul secara dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang bisa juga dipahami dengan akal dan logika bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah Azza wa Jalla dan baginda Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin agar bersikap belas kasih, agar memiliki rahmah bagi seluruh alam. Dan itu diperintahkan. Yang memerintahkan Nabi SAW berarti ini juga ajaran Islam itu sendiri. Apa baginda Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimun
yang memeluk agama Islam rahmatan lil alamin. Agama yang datang dari Allah yang penuh belas kasih dan penyayang. Agama yang diajarkan oleh beliau yang sifatnya adalah belas kasih dan penyayang. Islam membawa keselamatan, membawa kesejahteraan. Wahai umat, sebarkanlah cinta dan kasih sayang. Berbelas kasihanlah kalian. Bersikap penyayanglah kalian. Niscaya zat yang ada di langit yaitu Allah Azza wa Jalla akan menyayangi kalian. Allah Azza wa Jalla juga memuji dan memberikan balasan yang sesuai dengan perbuatan. Innamal jaza' min jinsil amal. Balasan itu diberikan setimpal dan sejenis dengan perbuatannya. Rasulullah mengkhabarkan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Adalah orang-orang yang penyayang, yang menyebarkan Islam, yang penuh cinta dan kasih sayang. Maka niscaya Allah yang Maha Rahman pun menyayangi mereka. Ajaran Islam memerintahkan untuk kita menjadi orang-orang yang menebarkan cinta dan kasih sayang. Sehingga Allah SWT mengancam siapa yang tidak penyayang, yang dia itu bersikap keras kasar, tidak berbelas kasih, diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia tidak berbelas kasih pun dia tidak dikasihi. Nabi sudah mengkhabarkan, man la yarhamu la yurhamu. Siapa saja yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan diberi kasih sayang. Diputusnya rahmat oleh Allah adalah kecelakaan para bapak, para ibu. Bagaimana nasibnya orang yang diputus rahmatnya oleh Allah? Maka sungguh akan celaka nasibnya. Karena rahmat Allah meliputi seluruh kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa rahmat Allah sekejap, kita tidak bisa mempertahankan kehidupan. Bagaimana jika oleh Allah orang itu diputuskan rahmatnya? Maka benar-benar nasibnya tidak bisa dibayangkan. Celaka yang ada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, Islam juga mengajarkan belas kasih dan penyayang itu tidak sekedar kepada manusia. Kalau orang-orang yang tidak beriman saja mereka mendapatkan rahmat dengan ajaran-ajaran Islam, maka termasuk yang selain manusia juga mendapatkan rahmat dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ini justru menambah bahwa rahmat Islam itu lil alamin tidak sekedar untuk alamnya manusia, tapi juga untuk alamnya selain manusia, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang lain. Banyak keterangan yang menunjukkan tentang masalah itu. Allah Azza wa Jalla melarang orang-orang yang beriman menjadikan binatang sebagai sasaran latihan. Bentuk rahmat Islam terhadap binatang. Mboten oleh niku latihan bedil ning sing tinggi latihan niku manuk. Duwer. Walah kenapa nih sikile? Iya. Ganti kowe. Duwer kenapa lare? Mamane ngoten. Kena suwiwine. Lah manuk ya ginjal-ginjal nggih sakit. Ini adalah bentuk praktek tidak
tidak kasih sayang. Itu dilarang oleh Islam. Menunjukkan Islam juga mengajarkan rahmat bagi selain manusia, termasuk bagi binatang. Juga keterangan yang lainnya bagaimana Allah Azza wa Jalla memasukkan seseorang ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing yang dia tali dan tidak diberi makan dan tidak dilepaskan. Padahal mek kucing ya. Nggih kucing niku lumrahe kucing. Tapi konsekuensinya orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada kucing, dia dimasukkan ke dalam neraka. Berarti Islam betul-betul agama yang juga memberikan rahmatnya kepada binatang-binatang. Sebaliknya, karena belas kasihnya seseorang kepada binatang, dalam riwayat disebutkan bagaimana seorang wanita yang berdosa besar diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga lantaran dia memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Padahal mek segawon nggih. Segawon niku najis. Bahkan kita itu kalau memelihara tanpa alasan, tanpa hajat, saben dinten disudo ganjarane. Ning tiyang ingkang piyambake kok welas asih. Datang keibaannya, dia bersikap lembut sampai pun kepada anjing. Sikap lemah lembut dia, sikap penyayang dia kepada anjing menyebabkan dosa dia diampuni oleh Allah. Bahkan dia dimasukkan ke dalam surga. Padahal dalam riwayat itu wanita ini siapa? Nah, wanita ini wanita nakal. Bagaimana dimasukkan ke dalam surga? Berarti dosanya diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah dosanya. Dengan dia berbuat belas kasih kepada seekor anjing. Lengkap sudah. Benar-benar bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Pramila nggih. Sing kudu dimut ini nggih awake dhewe niki. Sing welas asih. Nyebarne Islam niku krana katresnan. Mboten kok krana sirik, krana pegel, krana lara ati. Napa malih krana niku ngelek-ngelek tiyang, mboten. Ning disebarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Semua manusia berhak ditawari Islam. Karena betul-betul Islam adalah agama yang ditawarkan untuk seluruh manusia. Dan caranya bagaimana? Dengan belas kasih, dengan cinta dan kasih sayang. Kok ngoten? Baginda Nabi datang ke kaum, ditawarkan Islam, yang ditawarkan kebaikan. Islam yang ditawarkan. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, terimalah Islam. Dengan kalian ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian beruntung. Jadi saya tawarkan Islam, saya tawarkan kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah demi keuntungan kalian. Berbagi keberuntungan, judul ini ngoten. Nek enten kesainan didum. Pengene ben kabeh wong kuwi entuk kabecikan. Ngrasake kabecikan. Mboten kok karena kebencian, bukan. Kalau benci berarti benci itu menimbulkan permusuhan. Permusuhan ini pasti menimbulkan persengketaan atau menimbulkan keretakan dan semakin jauh. Bukan. Tetapi Islam disebarkan dengan cinta dan kasih sayang. Karena belas kasih, karena kasihan, karena iba, maka kita tawarkan Islam.
Niki ngeten lho Mbok Di. Piye to Le? Nggih kula niku nggih pripun nggih sakjane nggih mesakne dhateng Mbok Di niku. Mbok Di yuswane pun pinten, pun ngancik 7 dosa. Lah mungkin niku pripun nek Mbok Di mboten tentang insaf, mboten tentang tobat. Nek jenengan niku kok pengen niku kula ingkang muruk dhateng jenengan piye carane salat, kula siap. Kula muruki carane salat. Pamrih jenengan niku Mbok Di saumpami dipuntut dening Allah niku pun salat. Kula namung mesakne dhateng jenengan nek umpami jenengan dereng salat. Itu begitu. Dengan cinta dan kasih sayang. Piye Mbok Di kabare? Apik Le. Wis salat apa urung? Lah nyapa kok takon ngono barang salat ra entuk beras kok kon salat? Kapok jenengan. Terus piye ngene ndak wae niki? Wah, berarti Mbok Di lebih penting beras timbangane salat iki. Dengan cinta dan kasih sayang. Karena cinta kita peduli kepada manusia, selamatkan manusia karena cinta. Jadi ini nek tiyang niku tresno niku nggih apa-apa niku nggih mesake kan ngoten to. Nek pancen tresno mesti ngesake. Kuwi jarene kanca. Lah kaya roh dalanku koyo ngene kuwi ora ngelikne. Lah jane kanca apa musuh kowe iki? Ngoten. Kalau memang teman pastinya kamu mengingatkan aku. Niki mek kanca lho niki. Nah, bagaimana kalau lebih dari teman? Dan Islam itu ditawarkan tidak hanya kepada teman, tapi kepada seluruh manusia. Seluruh manusia berhak mendapatkan Islam, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan salah paham dengan makna Islam rahmatan lil alamin. Makna daripada Islam rahmatan lil alamin adalah makna yang benar yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Seluruh apa yang diajarkan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Dan kita tahu yang diajarkan Nabi itu adalah akidatan wa ibadatan wa muamalatan wa adaban wa akhlaqan. Seluruhnya diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti seluruh apa yang diajarkan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Pokok-pokoknya akidah adalah tauhid. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Maka ajaran tauhid adalah rahmatan lil alamin. Makanya pertama yang ditawarkan Nabi adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan la ilaha illallah. Maka kalian akan beruntung. Maka demi keberuntungan kalian saya tawarkan Islam la ilaha illallah. Berarti nek ngajarke tauhid niku nggih krana cinta. Karena takutnya kalau orang tidak bertauhid nanti diancam masuk neraka oleh Allah. Gek saibo mesake nek enten dulure, nek enten tanggane, nek enten kenalane, benjing niku dipun lebetaken dhateng nerakane Allah. Padahal mbiyen teng donya nggih kalih awake dhewe serawunge. Loh Kang tibake sampe ning neraka, lha kowe ora ngelikne aku. Mbiyen meneng ae, kowe ora ngelikne aku. Saibo mesake. Makanya ditawarkan Islam la ilaha illallah, ajaran tauhid pun juga karena kita cinta kepada sesama. Sing dadekke tiyang niku langgeng teng swarga niku tauhid. Kosok wangsul sing dadine tiyang niku langgeng teng neraka keranten mboten tauhid. Berarti pelajaran tauhid adalah pelajaran menyebarkan rahmat. Itu adalah inti daripada rahmatan lil alamin. Panjenengan kemutan para sahabat awal-awal Islam. Ngamali nopo ngamali? Sing diamali niku nopo? Ning dijamin dening Allah dipun lebetaken dhateng swargane Allah. Padahal dereng ngamal.
namun mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau ya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Mek niku tok, dereng ngamal liyane. Ning nek pun ngoten niku lajeng kok tiba titi wancine mati karena jihad mempertahankan iman, Allah jamin dia masuk surga dan dilanggengkan di surga. Ada seorang yang dia awalnya itu bersama orang-orang musyrik, berperang melawan kaum muslimin, tertarik dengan keindahan akhlak dan budi pekertinya kaum muslimin. Tidak layaknya orang-orang Arab jahiliyah yang mereka tidak mengerti adab akhlak yang baik. Ketertarikan mereka akhirnya menjadikan dia ingin masuk Islam. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku masuk Islam, bagaimana dengan nasibku? Kalau kamu masuk Islam, dosamu yang lalu diampuni oleh Allah. Dosamu yang telah lalu diampuni oleh Allah. Terus bagaimana kalau aku ikut bersamamu berperang? Kalau kamu ikut bersama aku berperang melawan saudara-saudaramu, kalau kamu mati, masuk ke dalam surga. Kalau begitu asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kalau begitu persaksikan sekarang. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan engkau adalah rasul utusan Allah. Dia kemudian berperang bersama kaum muslimin melawan saudara-saudaranya yang tadi. Dia pun mati. Kata Rasul mengatakan, ada seorang yang dimasukkan ke dalam surga padahal belum pernah sekalipun jidatnya ditempelkan di bumi bersujud kepada Allah. Rahmatnya Islam. Islam rahmatan lil alamin. Pokok-pokoknya rahmatan lil alamin adalah ajaran tauhid. Berarti tauhid niku rahmatan lil alamin. Berarti nek ngajarke tauhid rahmatan lil alamin. Belas kasih. Cintailah sesama manusia. Maka ajarkan tauhid kepada mereka. Berarti nek ngelurusne tauhid nggih ngoten. Cara-cara niku dasare niku nggih niku wau. Rahmatan lil alamin. Kek mesake nek sedulur muslim. Tauhid niku tasih dereng jejeg. Tauhid dereng jejeg, mesake. Sehingga dipun ajari. Ulang wuruh, dipun imut-imutaken. Ben kelingan, ben sadar, ben malih yakin lurus tauhid. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, yang kedua, jangan lupa bahwa rahmatan lil alamin selain tauhid pokoknya adalah rahmatan lil alamin bukan toleransi ideologi. Bukan toleransi ideologi. Maksudnya toleransi ideologi ini pripun? Wong ki keyakine beda-beda ki yo ben. Lah wong Islam ya kudu ngono. Wong ki cara beda-beda keyakinane, ideologine ben. Krana ya kabeh ku ya duwe Tuhan. Krana kabeh ya duwe Tuhan. Kabeh nyembah nang gone Tuhan. Ini bukan rahmatan lil alamin kalau mengajarkan seperti ini. Dan Islam tidak demikian. Tapi wong Somalih datang rahmatan lil alamin, gek mesake nek enten tiyang niku pahame tasik ngoten niku. Mesake. Berarti orang ini masih belum selamat. Nah kalau belum selamat gimana caranya? Diingatkan supaya dia sadar, supaya dia nanti selamat. Yang dimaksudkan bukan begitu. Islam rahmatan lil alamin, justru Islam ini meluruskan ideologi-ideologi selain Islam.
Keranten jaminan ini ku namung setunggal, nek Islam selamat, nek boten Islam boten selamat. Berarti bukan karena apa-apa, tetapi karena untuk menyelamatkan. Maka diajaklah semua yang pernah mengikuti ideologi apapun ke dalam Islam. Demi berbagai rahmatnya Islam. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu demi Allah, Nabi bersumpah, tidak ada seorang manusia pun yang mendengar tentang aku Muhammad yang diutus oleh Allah membawa Islam dari umat ini, yaitu umat dakwah, yaitu seluruh manusia. Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul membawa Islam sampai nanti hari kiamat. Ahadun, kata Nabi itu, seorang pun, berarti umum, meliputi yang Arab dan yang Ajam, Arab maupun non-Arab, meliputi Arab maupun yang Nusantara, meliputi Nusantara dan yang selain Nusantara. Kalau mendengar baginda Nabi itu diutus menjadi Rasul, membawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, baik dia tadinya punya ideologi yang berbeda dengan Islam yang dibawa Nabi, itu adalah Yahudi sebelumnya, atau Nasrani sebelumnya, berarti juga meliputi ideologi yang lain. Yang disebut oleh Nabi ini adalah agama samawi, yang mengikuti Nabi dan Rasul sebelum beliau saja, yang tadinya ideologi agamanya adalah Yahudi dan Nasrani, dan ini adalah ahli kitab, yang mengikuti agama samawi saja, menjadi tidak jaminan keselamatan. Bagaimana dengan yang ideologi yang lain? Yang Majusi, yang menyembah api, atau menyembah dewa yang lainnya, yang menyembah matahari, yang menyembah berhala, dan yang lain-lainnya. Maka lebih patut termasuk dari golongan yang diseru ini. Yang diseru ini. Kalau dia ternyata mendengar tentang aku Muhammad diutus oleh Allah membawa Islam, baik dia tadinya seorang Yahudi atau dia tadinya seorang Nasrani, summa yamutu, datang kematiannya, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, tapi dia belum beriman dengan Islam yang aku diutus untuk membawanya ini, illa kana min ashabin nar, melainkan niscaya dia termasuk penghuni neraka. Dados Islam niku boten ngajaraken rahmatan lil alamin, ingkang maksudipun niku toleransi ideologi. Iman itu setunggal. Datang Allah, datang Rasulnya ing dalam agami Islam. Senajan ideologi lintun niku nggih ngakeni nyembah datang Tuhan, ning nek niku mboten ideologine agamine Islam ingkang dipun beto dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten jaminan selamat. Pramila ben selamat, Islam itu menawarkan ajaran rahmat ini, sehingga kaum muslimin pun hendaknya begitu menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Ajarkan dan tawarkan Islam ini kepada siapapun, bukan didukung
dengan ideologi-ideologi. Niku nek umpami basa Jawa lho nggih niku nggih setengah njlomprong nih. Nek bahasa Indonesia napa njlomprong ini? Menjerumuskan. Sampun ngerti nek mboten ideologi Islam niku diancam lebet dhateng nerakane Allah. Ning dijarke malah dilulu. Wis lanjut. Ngene ngoten. Wis piye-piye panggah nyembah nyanggone pangeran. Padha ae nyembah nyanggone Tuhan. Lanjut. Mboten ngoten. Islam ini bukan karena memusuhi mereka, bukan. Tapi Islam menawarkan yang baik, menawarkan keselamatan. Makanya mereka didakwai, disuruh, diajak ke Islam. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin, harus toleransi ideologi, maka itu bukan yang dimaksudkan. Dan baginda Nabi diutus oleh Allah adalah untuk menyeru umat yang berideologi apapun selain Islam. Maka itulah rahmatan lil alamin. Itulah yang dimaksudkan dengan Islam ajaran rahmatan lil alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian termasuk yang tidak boleh keliru dalam memahami Islam rahmatan lil alamin mengenai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Firman ini betul, firman ini benar. Sadaqallahu, Allah Maha benar dengan apa yang Dia Azza wa Jalla firmankan. Tidak ada yang keliru. Sehingga ini ayat menunjukkan Islam rahmatan lil alamin adalah seperti ini. Ketegasan Islam mengajarkan rahmatan lil alamin adalah seperti ini. Artinya apa? Sebagaimana Islam ini mengajak umat yang berideologi non-Islam kepada Islam, maka umat Islam pun tidak boleh menjadi umat yang meninggalkan ajaran agamanya, mengikuti ajaran agama yang lain dengan alasan Islam rahmatan lil alamin. Ini juga masuk dalam kategori toleransi yang kebablasan. Dan itu dilarang jauh-jauh hari oleh baginda Nabi SAW. Diingatkan oleh baginda Nabi SAW. Kita ingat di perang Hunain. Ada beberapa sahabat yang waktu itu memang hudatsau ahdin bi kufrin. Baru-baru saja belum lama mereka masuk Islam. Waktu itu mereka ikut keluar menuju perang Hunain. Ternyata melewati di jalan perjalanan itu ada pohon bidara yang dikeramatkan. Yang orang-orang kafir itu pada apa? Mencari keberkahan dengan pohon bidara besar itu. Caranya mereka mencari keberkahan dengan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dengan keyakinan senjatanya semakin ampuh. Maka sejumlah sahabat pun kepencut melihat apa yang mereka saksikan. Maka mereka datang kepada Nabi mengatakan, Abu Waqid Al-Laitsi mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, mbok kula sak rencang ngeten iki jenengan damelaken dzatu anwat. Kados tiang-tiang niku kagungan dzatu anwat. Maksude niku wit bidara sing dicantolke gaman-gaman ben luwih ampuh. Nek cara digawa jihad ki wis yonine pol-polan. Gak usah dicekel wis mlaku dhewe ngoten lho gampang ngene.
Keranten gaman niku nek enten yonine niku kan ngoten. Sanjang niku disimpen ngoten mawon nggih saged. Nggih ngoten. Rasulullah kaget, tetapi Rasulullah memaklumi. Kaget tetapi memaklumi, kaget tentang permintaannya. Memaklumi karena yang meminta adalah para sahabat yang baru-baru saja masuk Islam. Saking kagetnya Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Allah Maha Besar. Apa yang kalian katakan itu demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seperti yang dulu pernah dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Senjaluk datang Nabi Musa. Nabi Allah, buatkan kita itu Tuhan. Yang lain maksudnya. Sebagaimana mereka kaum itu punya Tuhan yang banyak jumlahnya. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajahalun. Kalian itu kaum yang jahil. Kalian kaum yang bodoh, belum tahu ilmu bahwa ini adalah dilarang oleh Allah. Maka Nabi kemudian menjelaskan, la tatba'unna sanana man kana qablakum. Shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kiranya nanti benar-benar di antara kalian ada yang mengikuti aturan-aturan dan ritual-ritual agamanya orang-orang yang sebelum kalian. Sedikit-sedikit, tidak langsung totalitas, sedikit-sedikit. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai pun kalau mereka umat yang terdahulu itu masuk ke lubang dob, sing ora mukal nek wong ku melu-melu mlebu ning lubange dob. Nanging krana sampeyan kabeh padha nyawang, padha weruh, nek kaum iku ya mlebu ning lubange dob iku, ndadekke sampeyan kabeh ya melu mlebu ning jerone bolongane dob iku. Berarti napa niku? Tiyang Islam niku pun enten sing keterlaluan. Terlalu mereka itu. Terlalu mengundang iba. Melas. Cara roh niku ngelus dodo. Ngelus bathuk. Gitu. Sendenan sirah. Mesake. Kok bisa ada umat Islam yang sampai seperti ini? Yang kita kasihan itu adalah nanti nasibnya gimana? Kalau kita kasihan berarti upaya apa yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan mereka? Nabi telah mengkabarkan bahwa itu perkara yang tidak boleh. Melu-melu ajarannya agama liyo. Berarti tidak boleh kaum muslimin. Ning Nabi ngabarke teman-teman besok bakal teko tinti wancine. Enek wong Islam sing bakal ngono kuwi. Sampai perkara sing jelas-jelas tidak logis pun tetap ditiru dan diikuti. Berarti mesake. Ini tidak bisa tidak hubungannya dengan kejahilan. Karena Nabi mengabarkan itu persis umatnya Nabi Musa. Yang dengan dalil, dengan dasar-dasar kejahilan, innakum qaumun tajahalun, mereka melakukannya. Berarti ben ora enek sing ngono kuwi, berarti kudu disebarke ngilmu. Harus ada edukasi, pendidikan yang disampaikan, namanya dakwah. Kudu enten sing dakwah. Sampai di khutbah-khutbah mimbar-mimbar Jumat, di khutbah-khutbah hari raya, berkumpulnya manusia. Juga secara umum di masyarakat-masyarakat dalam bergaulan, sampaikan edukasi pembelajaran agama yang masif, betul-betul masif, supaya apa? Bisa menanggulangi dan juga punya pengaruh yang bagus untuk memperbaiki kondisinya umat. Dikhawatirkan kalau terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi kepada umat yang kita saksikan.
Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, baginda Nabi sehingga mengancam, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dalam hadis riwayat Abi Dawud. Dan barang siapa yang dia menyerupakan dirinya dengan satu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Hadis juga menunjukkan kaum muslimin tidak boleh ikut-ikutan melakukan ritual, ideologi yang lain dengan alasan Islam rahmatan lil alamin. Itu keliru. Termasuk harus dicatat, harus diluruskan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa poin terkait dengan pelajaran kita bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada kita menjadi orang-orang yang punya belas kasih, yang bisa bercinta dan berkasih yang di dalam Islam. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa menebarkan Islam yang penuh cinta dan kasih sayang, juga dengan cinta dan kasih sayang. Harapannya sebagaimana baginda Nabi SAW bersabar, berdakwah di atas cinta, rela berkorban raga, harus berdarah, harus bersakit-sakit. Dan beliau bersabar. Yang menunjukkan cintanya beliau dan sayangnya beliau kepada manusia, akan keibaan beliau terhadap nasibnya manusia. Semoga kita bisa meneladaninya. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita di duha hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Moga kalih dipun unjuk niku enten unjukane. Kula nggih tak minum. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, bagaimana caranya memberitahu orang-orang kafir bahwa Islam itu rahmat, bukan seperti anggapan mereka selama ini kalau Islam itu adalah teror. Sehingga terjadilah Islamophobia di banyak daerah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, berdakwah itu mad'u bermacam-macam. Ada mendakwahi sesama muslim yang masih belum lurus. Ada mendakwahi orang-orang yang belum Islam. Nah, kalau mendakwahi orang-orang yang belum Islam, diteladani baginda Nabi SAW dengan apa berdakwah itu? Dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla, maka akhlaknya yang baik, adabnya yang baik, Islamnya juga yang baik, ibadahnya yang baik, begitu dan seterusnya. Dan pertama yang memperbaiki adalah tauhid. Pertama yang memperbaiki adalah tauhid. Kita tahu siapa Nabi SAW ketika berdakwah dan mendakwahkan tauhid kepada non-Islam, non-Muslim. Beliau dikenal sebagai manusia yang paling baik akhlaknya. Allah SWT menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ya Muhammad
adalah seorang yang di atas akhlak yang begitu agung. Beliau berdakwah kepada non-muslim, kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada penyembah berhala, dengan akhlak dan budi pekerti yang agung. Jujur, boten ngapusi, nek janji yo ditepati, nek dititipi amanah yo dijogo. Rasul SAW itu begitu. Ucapan lisannya itu Masya Allah memilih kata-kata yang paling baik. Tidak kotor-kotor. Tidak berkata kasar. Baginda Nabi SAW itu seperti itu. Meskipun mengingatkan orang yang keliru, tidak memilih kata yang kasar. Oh cilik kok ya nyolong loh kowe. Nyolong kowe. Ini kata-kata ini. Harusnya kan dipilih yang kata-kata yang anak kecil itu tidak mungkin dia niat aku tak nyolong. Nah, bocah ki gak oleh jimuk dae bocah dae koncone ora oleh. Nah, iki kan dae koncone, jumuk dae koncone. Berbeda kata jupuk dae koncone karo nyolong. Dipilih. Diksi-diksi seperti ini Nabi itu betul-betul memperhatikan. Makanya ketika mengingatkan Anas yang melayani beliau sekian belas tahun, tidak pernah mendapatkan diksi yang tidak baik dari Nabi, kecuali baik-baik. Baik. Nabi ini nek ngelini Anas mboten kok ngeten. Nah, lah nyapa kok ngono? Lah kudune gak ngono kok sing mbok lakoni. Nah, ndak. Mboten. Diapresiasikan. Nek tiyang niku kok di ngotenke nggih langsung patah hati, patah semangat. Nah, aku wis pengen tenanan, di ngono iki semuanya males. Ngoten. Malih males. Tapi diapresiasikan. Apa yang sudah kamu lakukan kok kesimpulannya seperti ini? Apa usaha yang sudah kamu lakukan kok hasilnya seperti ini? Ini sudah saya begini. Bagus ya. Bagus ya. Tapi lebih bagus lagi kalau ini tadi mbok beginikan. Oh iya ya, masa. Semangat. Ndak bakal putus hati. Padahal keliru deh ini. Padahal tengah hati niku ngronjang ngeten. Peh wong kok ya nemen-nemen ngoten ning tengah hati. Ning sing metu sing apik. Akhlak tutur kata itu dijaga betul oleh Nabi SAW sehingga beliau itu betul-betul dikatakan oleh umatnya waktu itu. La naraka kadziban, kami tidak pernah mendapati kamu berbohong ya Muhammad. Maka apapun yang kamu kabarkan kami yakini, kami percaya. Inilakum nadhirun mubin. Aku ini juru peringatan yang Allah utus. Memberitahukan kepada kalian tentang ancaman yang nyata yaitu neraka kalau kalian tetap di atas kesyirikan ini. Mboten saged nampi. Mboten saged nampi. Wala iki ta sing mbok sorokke. Lah nek kuwi yang kose soalnya niki ideologi. Tapi akhlaknya beliau ndak ada yang cacat. Di mata mereka ndak ada yang cacat. Pelajarannya pripun niku? Wong akhlaknya apik wae urung tentu ditampa. Carane lembut dereng tentu ditampa. Dengan akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur pun belum tentu diterima. Apalagi kalau tidak begitu. Apalagi kalau tidak demikian. Maka bisa jadi tidak terima bukan karena yang lain-lain. Tetapi mereka mendahulukan. Karena yang mengajak ini yang belum bisa diterima seruannya. Jadi kalau mengingatkan orang yang kafir, maka dibutuhkan dakwah yang seperti tadi. Dibutuhkan dakwah yang seperti tadi. Nah yang jadi musibah, yang Islamofobia ini justru datangnya dari kaum muslimin. Datangnya dari kaum muslimin. Maka perlu ada dakwah edukasi kepada kaum muslimin
supaya tidak berbuat sesuatu yang menjadikan umat Islam akhirnya Islamophobia. Apalagi yang belum Islam, sehingga tidak lagi mau menerima Islam. Kalau disampaikan di dalam pertanyaan tadi itu sampai akhirnya ada tuduhan bahwa Islam itu identik dengan terorisme, ajaran teror. Ini kan berarti ada kesalahpahaman di tubuhnya umat Islam itu sendiri memahami tentang teror. Bolehkah kaum muslimin itu berbuat teror? Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Diajarkan. Tapi teror yang itu adalah proporsional, yang sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan. Bedanya teror ala Islam dan teror ala non-Islam, yang praktik-praktik yang betul adalah terornya Islam. Bagaimana terornya Islam itu? Allah sudah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Dan siapkanlah oleh kalian, bersiapkanlah oleh kalian apa kekuatan yang mungkin kalian persiapkan. Berarti ada latihan fisik, perlengkapan persenjataan. Berarti apa? Nyiapke pasukan. Ini diperintahkan. Termasuk menambatkan kuda-kuda perang. Berarti disiapke kendaraan perang. Dan persiapan perang ini persenjataannya adalah berkembang. Nek mbiyen mek panah, tombak, napa malih, pedang. Sakniki pun macam-macam. Berarti juga ada persiapan seperti itu. Dipersiapkan, pasukan kaum muslimin dipersiapkan. Ada persenjataan yang dipersiapkan dengan berbagai macamnya. Di perang Uhud ada pemanah yang ada di atas. Berarti harus ada pasukan udara. Nggih. Nah, penunggang kuda. Nah, saiki nek jalan nggih arang-arang. Nggih enten tanke. Nggih ta? Pasukan pemanah sakniki nggih kudu pinter bedil. Aja mek bedili manuk. Nggih. Untuk apa persiapan ini? Allah menyebutkan dalam ayat ini. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Yang dengan persiapan seperti ini kalau terlihat, kalian menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Orang kalau diteror itu menjadi cemas, mengkhawatirkan, takut mereka. Turu ora angler ora iso mangan yo ora enak. Padahal jangan bubur kates campur bayem, lawe, tempe, segone rodok punel gitu. Sambelnya sambel teri. Lho niku kok seger-segere panganan gitu. Ning nyatane mboten saged krana napa? Enten teror, ndak nyaman. Allah azza wajalla memerintahkan berbuat teror itu yang seperti ini. Panjenengan pahami, boten nenten istilah teror niku kon merangi. Ning napa? Persiapan yang nyata dan nampak. Idharkan. Ditampakkan kekuatan kaum muslimin. Maka nek nenten napa niku demo. Boten demonstrasi niku boten demo menampilkan kepiawaian berperangnya. Angkatan udara piye, angkatan darat piye. Nah, angkatan darat dan air niku golek wedi teng kali. Gimana persenjataannya? Berapa jumlah pasukannya? Ini untuk menteror ini. Musuh muslim akhirnya takut. Wah, wong Islam tiba ngono kekuatannya.
turu gak nyenyak, kelingan ae panggan. Berarti, loh, ini teror yang dibolehkan. Tapi terorisme yang terjadi itu yang ada adalah diadopsi dari non-Islam. Non-Islam. Dahulu pernah terjadi ada kaum muslimin diteror. Diteror. Sehingga Allah Azza wa Jalla mempersiapkan kaum muslimin untuk menyiapkan teror dengan persiapan jihad. Datanglah utusan dari Makkah. Datang ke Madinah. Memata-matai kaum muslimin. Sudah kadung perjanjian perang. Perang Badar kedua. Sudah kadung perjanjian perang sepakat di bulan anu, di tempat anu. Orang-orang di Makkah dilanda paceklik. Berarti logistik tidak memadai untuk berangkat perang. Ning isin nek ra sida budal perang. Ning nek panggah nekat perang, logistik tidak mencukupi. Akhirnya mereka berbuat teror. Diutus utusan datang ke Madinah. Memata-matai persiapan kaum muslimin, ternyata juga bersiap-siap. Sehingga didatangkanlah teror, diapusi. Aku iki kok Mekah. Ning Mekah iki wong Mekah iki tibake nglumpukne bolok-bolone. Innan nasa qad jama'u lakum. Manusia itu sudah berkumpul dari segala penjuru, dari kaum manapun, bersekutu untuk menghadapi kalian loh. Makanya aja budal. Teror yang jangan jelek. Menakut-nakuti kaum muslimin supaya takut tidak berani kepada musuh-musuhnya. Ini teror-teror yang seperti ini yang jelek. Dan dari teror-teror seperti itulah terjadinya kegagalan-kegagalan berikutnya dan berikutnya. Adapun teror-teror yang ada yang lain, maka betul-betul Islam berlepas diri darinya. Karena itu tidak sesuai dengan yang Allah SWT syariatkan. Berbuat anarkis, merusak ini dan merusak itu nyata. Membunuh jiwa ini, membunuh jiwa itu nyata. Maka ini tidak ada di dalam Islam. Berdalilnya mereka dengan kisah-kisah yang pernah terjadi dalam sirah perjalanan kaum muslimin. Dipandang itu adalah membenarkan apa yang mereka lakukan berupa bolehnya sampai membunuh diri atau merencanakan sesuatu tindakan untuk siasat, tapi untuk mengalahkan lawan meskipun resikonya mengorbankan diri. Ini dijadikan dalih bolehnya berbuat teror. Maka itu tidak benar. Para ulama mengatakan itu tidak benar, keliru dalam mengambil kesimpulan sebuah dalil. Karena yang ada niatnya sudah memang ingin menceburkan dirinya dalam kebinasaan. Sedangkan dahulu para sahabat tidak demikian. Mereka adalah ingin bagaimana supaya menghancurkan musuh dari dalam. Tidak ada berniat untuk membunuh diri. Sehingga dipersiapkan untuk selamat. Bukan disiapkan nek aku mati ben mlebu swarga. Ya mereka bersiap itu, tetapi mereka mempersiapkan diri untuk selamat. Maka ini berbeda. Sehingga dari adanya perbuatan dan tindakan seperti itulah muncul tuduhan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan teror. Berarti Islam identik dengan terorisme. Ideologi yang mengajarkan teror. Berarti harus ada apa? Edukasi kepada umat Islam. Umat Islam yang harus diedukasi. Jadilah umat Islam yang kafah. Lurus tauhidnya, lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus muamalahnya, lurus adab dan akhlaknya.
Sehingga akan menjadi kembali indah Islam ini. Sehingga orang akan tertarik untuk masuk Islam. Sehingga tidak lagi Islamophobia. Berarti yang harus diadakan adalah dakwah secara masif kepada kaum muslimin. Memberikan pencerahan tentang hakikat teror seperti apa. Kemudian dibuang, dihilangkan subuhat-subuhat. Kerancuan pikiran sudah terlanjur mereka yakini, tetapi yang itu keliru. Supaya kaum muslimin menjadi sadar. Dengan itu insya Allah kembalilah kaum muslimin kepada ajaran Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin. Dengan begitu insya Allah tidak terjadi Islamophobia. Tapi namanya makarnya orang-orang kafir tidak berhenti-berhentinya. Mereka suka membuat skenario dengan sutradara tertentu bagaimana supaya Islam tetap menjadi kucing hitamnya atau kambing hitamnya. Dan kita serahkan makar-makar itu kembali kepada Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah yang membalas makar, dan makar Allah lah yang lebih menang, yang lebih baik. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman seperti apa Ustaz yang dipahami sebagian saudara muslim yang lain sehingga mereka tidak memahami rahmat Islam secara benar, bahkan akhirnya menghalalkan darahnya orang-orang kafir. Pemahaman yang ada pada mereka sehingga mereka menghalalkan darah-darahnya orang-orang kafir itu berarti ada kesalahpahaman mengenai kedudukan seorang kafir. Tidak semua orang kafir itu halal darahnya. Ini tidak dipahami demikian. Yang dihalalkan darahnya adalah orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, yaitu orang kafir yang harbi, yang memusuhi kaum muslimin. Makanya kalau disebutkan dalam nas dalil, dalam hadis-hadis itu, yang boleh dibunuh, yang mereka itu dihalalkan adalah yang ada di medan jihad. Yang ada di medan jihad. Termasuk yang ketangkap pun tidak boleh dibunuh, tetapi ditawan. Ditawan. Padahal mereka dari kalangan orang kafir. Tapi ternyata tidak boleh dibunuh. Padahal aslinya mereka orang kafir harbi. Berarti ada aturan adab-adab Islam yang mengatur bagaimana memberikan penghargaan kepada manusia. Berarti lewat apa? Sisi kemanusiaan. Orang kafir memiliki hak diberi hak kemanusiaan. Makanya orang kafir itu dibagi. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Dhimmi dibagi, ada mu'ahad, ada musta'man. Nah, mereka ini adalah memiliki aturan-aturan tersendiri. Oleh karenanya dalam kitab-kitab adab dan akhlak tentang hak-hak, maka Allah juga mengatur ada hak yang diberikan kaum muslimin kepada orang-orang yang non-muslim kalau hidup bertetangga. Kenapa kok ada hak yang seperti itu? Kenapa ada hak yang seperti itu? Menunjukkan bahwa orang kafir ini secara manusianya mereka masih memiliki hak kemanusiaan. Sehingga ketika hidup bertetangga tetap harus memberikan hak hidup sebagai manusia. Berbeda dengan orang-orang kafir yang harbi, yang perang melawan kaum muslimin, maka mereka itu halal darahnya. Harta yang dibawa berperang, halal mereka hartanya. Ketika mereka kalah, nah, hartanya menjadi ghanimah. Halal bagi kaum muslimin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dan Allah SWT mengancam yang mereka membunuh orang-orang kafir yang bukan kafir harbi. Misalnya yang mereka adalah mu'ahad. Orang-orang kafir yang mereka memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Baginda Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau harumnya surga.
Menunjukkan harus ada hak yang diberikan kepada orang-orang kafir yang non-harbi. Nah ini berarti ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Tidak dipilah dan dipilih. Sehingga dipandang kebiah-uyah selagi dia itu non-muslim, dihukumi kafir berarti halal darahnya, halal hartanya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ini berarti perlu adanya apa tadi? Edukasi, adanya pendidikan, dakwah. Disampaikan kepada kaum muslimin pelajaran yang benar mengenai masalah seperti ini. Wallahu ta'ala. Ustaz, jika seorang yang kafir kemudian masuk Islam, maka dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Apakah ini juga berlaku bagi seorang muslim yang pernah tauhidnya tidak benar, akidahnya belum benar, kemudian orang ini bertaubat, apakah juga tauhid dan juga akidahnya belum benar tadi diampuni oleh Allah? Jawabannya betul, diampuni oleh Allah SWT. Tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan. Bagi seorang muslim mukmin, jika dia melakukan dosa yang dosa ini termasuk pembatal Islam, termasuk pembatal iman, misalnya rusaknya tauhid, jatuh pada syirik, rusaknya iman, jatuh pada kekufuran, maka seorang muslim mukmin yang seperti ini harus segera bertobat. Harus segera bertobat. Setelah dia tahu, setelah dia sadar bahwa itu adalah kekufuran, bahwa itu adalah kesyirikan, maka dia wajib segera bertaubat. Lah ndene ndek kok kowe kok ngono? Lah aku gak eroh. Urung roh tenanan aku urung roh nek aku ngono kuwi jenenge syirik, aku urung roh. Lah cara aku lho nyapa aku nglakoni. Saarane aku urung roh aku sing ngono kuwi. Makane aku ya Allah alhamdulillah. Untuk keterangan yang kita alhamdulillah. Berarti betul-betul kemarin itu tidak tahu. Sehingga ketika tahu dia bertaubat kepada Allah. Bersyukur ada yang mengingatkan. Jadi harus bertaubat orang ini. Harus bertaubat. Kemudian tidak cukup bertaubat tetapi harus memperbarui tauhidnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, aku menetapkan bahwa Engkau adalah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak diberi kecuali Engkau. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya Allah. Yang ketiga, dia hendaknya memperbaiki perbuatannya setelah itu. Tidak boleh terjatuh pada dosa yang dia sudah ketahui. Nek wis roh aja mbok baleni. Maka dosanya yang dia pernah lakukan diampuni oleh Allah dengan taubatnya. Sekiranya kok Islamnya itu batal, tapi dia kan tidak tahu. Dengan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia perbarui Islamnya. Dia perbarui tauhidnya. Dan tobat itu nasuha jika setelah tobat dia tidak terjatuh pada dosa yang serupa, tetapi lebih baik. Baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan, sebagai amalan apa yang kita perbuat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku mempersekutukan Engkau dengan sesuatu padahal aku tahu ya Allah. Berlindung kepada Allah. Dari dosa syirik yang sudah kita ketahui, kita harus berlindung kepada Allah. Nek wis ngaji tauhid, ngerti syirik. Oh, tauhidnya ngene. Nek ngene kuwi syirik. Berarti aku aja sampai jatuh di dosa syirik ini.
Bagaimana caranya? Di antaranya dengan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Karena kita sudah tahu kesyirikan itu ini kesyirikan. Supaya jangan sampai secara tidak sadar, apalagi sadar, terjatuh pada dosa syirik yang kita sudah ketahui. Wa astaghfirulaka lima la a'lamu ya Allah, aku mohon ampunan kepada Engkau ya Allah dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Sing pun kedadosan. Sing jenengan dereng surup nek niku syirik. Ngerti-ngerti krana ngaji. Bar wis pirang tahun lagi ngerti ngilmune nek kuwi syirik. Istighfar dengan Allah. Aku memohon maaf kepada Engkau ya Allah. Mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Dari dosa syirik yang aku belum ketahui ya. Berarti nek pun jatuh teng dosa syirik, ngerti-ngertine pas wis ngaji. Istighfar. Taubat datang Allah. Kemudian mantapkan akidah kita dengan syahadatain. Kemudian berbuat yang lebih baik setelah itu dan menjaga supaya tidak terjatuh pada dosa syirik seperti yang sebelumnya terjatuh pada dosa syirik. Di antaranya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada titipan dari panitia. Ada pertanyaan yang pertama, Islam itu artinya apa? Nggih. Masya Allah, barakallahu fikum. Patut mendapatkan hadiah. Pertanyaan kedua, rahmat itu apa? Ibu-ibu ya boleh. Kelembutan. Hadiah siji niku mek separo lho niku jawabannya. Kudu disempurnakan. Mungkin sok mengke didum separo-separo ngeten. Nah nggih. Nggih, kelembutan dan disetrum. Dan empati, Masya Allah, barakallahu fikum. Ngerpek? Dimaklumi mawon. Islam rahmatan lil alamin. Ya Allah. Alam itu apa? Nggih. Masya Allah, barakallahu. Selain Allah adalah alam. Masya Allah. Yang kedua, alam itu apa? Kan ada 3. Ini yang satu. Yang kedua, alam itu apa? Ciptaan Allah. Manusia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bapak yang kan kopi yang ju. Islam itu mengajarkan berlemah lembut dan bercinta dan berkasih sayang. Sifatnya Allah itu adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalile nopo? Nggih. Wa innahu. Masya Allah, barakallahu fikum. Mumtaz niku wau putrane, iki bapaknya. Masya Allah, jazakumullah khairan para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada beberapa pertanyaan yang itu mohon maaf kalau konsultasi jadi belum bisa dijawab, ini bisa ditanyakan lain waktu. Pengumuman